والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال فتساعدوا رحمكم الله على طاعة ربكم تسعدوا وتفلحوا وتنجوا من عذاب الله ولا تتساهلوا بهذا الأمر فوالله إنه لا يتساهل بهذا الأمر إلا من لا خير فيه ولا دين له وحقت عليه كلمة العذاب كما قال تعالى وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في النصائح وكما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة ويحرم عليك أن تضيعها كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من كان لك عليه ولاية في إقامة الصلاة ولا تدع لهم عذرا في تركها ومن لم يسمع ويطع فهدده وأجبه واغضب عليه أشد وأعظم مما تغضب عليه لو أتلف مالك فإن لم تفعل كنت من المستهينين بالصلاة وبحقوق الله ودينه ومن عاقبته وغضبت عليه لم يمتثل وينزجر فأبعده عنك واطرده فإنه شيطان لا خير فيه ولا بركة تحرم موالاته ومعاشرته وتجب معاداته ومقاطعته ومن المحادين لله ورسوله قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم فنفى الإيمان عن الموادين المحادين لله ورسوله ولو كانوا من أقرب الأقربين. Melanjutkan dari kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail karya Al-Imam Al-Allamah Ahmad Zaini Dahlan. Setelah sebelumnya kita diingatkan bahwa wajib bagi kita untuk memerintahkan istri dan anak kita untuk menjaga sholat dan ancaman bagi yang tidak mengajarkan atau memerintahkan kepada anaknya. Kemudian juga perintah untuk meninggalkan atau menceraikan istri yang tidak mau patuh untuk menjalankan sholat. Begitu juga bagi wali daripada perempuan ketika dia tidak membantu seorang suami untuk mengajarkan anaknya atau mendidik anaknya atau memerintahkan anaknya untuk sholat, ia juga akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kali ini diingatkan fatasa'adu rahimakumullah ala ta'ati rabbikum tas'adu wa tuflihu wa tanju min adzabillah. Maka saling bantulah untuk menjalankan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah dengan suami dari anaknya, teman dari teman yang lainnya, atau umat Islam secara umum, semestinya untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan.
Kalau kita mau saling tolong menolong, membantu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tas'adu wa tuflihu wa tanju min azabillah. Kita akan beruntung, kita akan bahagia, sukses dan akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan setiap orang yang beriman. Jadi orang yang beruntung, orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala, impian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatasahalu bihadzal amri, jangan pernah meremehkan, menganggap enteng masalah seperti ini dalam memerintahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Mengapa? Fa wallah, demi Allah, annahu la yatasahalu bihadzal amri illa man la khaira fihi wa la dinalah. Yang mengentengkan hal seperti ini, masalah seperti ini, yaitu memerintahkan ketaatan atau khususnya salat, kecuali orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, tidak memiliki agama sama sekali. Ya kalau bisa kita bahasakan itu orang abangan. Ya. Wis uripe hanya yang diinginkan kebutuhan perutnya saja, kebutuhan syahwatnya saja. Tidak ada nilai-nilai kebaikan dalam orang tersebut. Orang yang meremehkan atau menganggap enteng memerintahkan saling tolong menolong, saling membantu dalam ketaatan. Orang yang cuek, gak ngurus wong sholat, gak sholat babano, dirinya sendiri yang dipikir, penting aku sholat. Ini orang gak punya kebaikan sama sekali. Istiqomah di masjid misalkan 5 waktu berjamaah, soft di depan, tapi ketika tidak tolong menolong, tidak saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, cuek kepada hamba-hamba Allah yang lain, gak ada kebaikannya, tidak ada nilai agamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqat alaihi kalimatul azab, dan dia sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang azab yang diberikan kepada mereka. Firmankan dalam ayat Al-Qur'an yang sebelumnya dijelaskan orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia dan melalaikan akhirat. Wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Telah benar terjadi kepada sebagian umat yang telah berlalu dari jin ataupun manusia, bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang merugi. Siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, tidak mementingkan urusan akhirat. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, beliau mengingatkan, wa kama yajibu alaika an tuhafidha ala salati wa yahrum alaika an tudayyi'aha, kadzalika yajibu alaika an tushaddida ala ahlik wa auladik wa kulli man kana laka alaihi wilayah fi iqamati shalah wa la tada' lahum udran fi tarkiha. Sebagaimana wajib bagi kita untuk menjalankan sholat, menjaga sholat tepat dalam waktunya, khususnya terlebih lagi dalam berjamaah, haram juga untuk menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Begitu juga wajib bagi kita untuk memberi kekerasan atau tidak memberikan ruang keluarga, anak-anak untuk meninggalkan sholat. Keluarga, istri, anak kita beri kekerasan dalam menjalankan sholat. Tidak kita beri ruang untuk meninggalkan sholat. Kejar, azan langsung dicari, perintahkan berangkat ke masjid atau perintahkan sholat. Tidak sampai mereka punya ruang untuk meninggalkan sholat. Setiap waktu diperhatikan benar-benar. Jangan sampai ada kesempatan baginya untuk meninggalkan
sholat. Kesempatan kecil aja jangan kasih kepada istri dan anak, serta orang-orang yang berada di dalam wilayah kita, dalam kemampuan kita untuk menjalankan sholat. Misalkan seorang kakek karena ayahnya si anak ini meninggal, atau seorang paman atau saudara yang lebih tua dari adik-adiknya ketika orang tuanya tidak ada, atau bisa dikatakan juga RT dari warganya. Orang yang memiliki wilayah dalam hal tersebut juga harus sangat memperhatikan dalam kewajiban khususnya sholatnya. Jangan sampai kita kendor di dalam memperhatikan hal-hal tersebut. Wala tada' lahum udhran fi tarkiha. Jangan tinggalkan mereka alasan untuk meninggalkan sholat. Artinya tidak mentolerir alasan apapun. Oh saya ini, saya itu, nggak ada. Semua alasan dalam meninggalkan sholat tolak. Wa man lam yasma' wa yuti, yang nggak nurut, yang nggak mau mendengarkan ucapan yang kita sampaikan, teguran kekerasan yang kita ajarkan kepada mereka, fahadidhu, ancam, wa akibhu, hukum, dipukul, atau misalkan anak kecil masih kecil itu jangan kasih uang jajan, jangan boleh keluar rumah, jangan boleh main. Kalau istri itu jangan boleh keluar rumah, jangan boleh pegang HP-nya, TV mati kabeh wis, ibaratnya hukuman yang sekiranya ia jerah. Waghdab alaih, marahi, asyad wa a'dham, yang lebih keras dan lebih besar kemarahan tersebut, mimma taghdab alaihi law atlafa malak, yang lebih besar dan lebih keras daripada ketika keluarga, anak, istri itu menghilangkan atau memusnahkan harta kita. Anak banting HP kita marah, istri banting HP kita marah. Kenapa? Merusak ini, menghancurkan ini. Tapi ketika ia meninggalkan sholat, kita harus lebih marah daripada saat merusak HP kita atau barang-barang kita yang lain. Seperti itulah yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Karena ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak menjalankan hal seperti itu, kepala rumah tangga, seorang wali, seorang suami yang tidak mendidik anak dan istrinya demikian, fa illam taf'al kunta minal mustahinina bis-shalah wa bihuquqillah wa dinih. Kita termasuk orang yang merendahkan, yang meremehkan, yang menganggap enteng urusan sholat dan hak-hak Allah dan agama Allah. Kita menjalankan, tapi kita tidak memerintahkan anak istri kita, tidak memberikan kekerasan kepada mereka. Justru kita memberikan ruang untuk mereka meninggalkan sholat. Bahkan ketika mereka meninggalkan sholat, kita terima alasannya, kita tidak memarahinya. Ataupun kalau marah hanya sekedar marah, maka kita termasuk orang yang menghinakan atau meremehkan urusan sholat, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang melihat orang yang demikian, yang sama anak dan istrinya enggak keras dalam urusan ibadah kepada Allah, tapi sok di luar itu seakan-akan dia memperjuangkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang termasuk yang merendahkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya enggak kudungan, atau kudungan kalau di keluar tok, kalau di teras rumah enggak kudungan, ketemu dengan orang yang bukan mahramnya, kalau hari raya salaman dengan yang bukan mahramnya, dibiarkan. Ini haknya Allah, agamanya Allah. Ini orang-orang yang telah menghinakan agama Allah, walaupun ketika di luar dia seakan-akan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang demikian. Walam yamtasil wa man agabtahu wa ghadibta alaih walam yamtasil wa yanzajir fa'abidhu. Orang yang kita hukum
kita marahi dengan sedemikian rupa karena tidak patuh, tidak taat ketika kita perintahkan sholat, atau ketika dia meninggalkan sholat, tetap dia meninggalkan sholat, gak menghiraukan marah kita, fa'abidhu anka watrudhu, usir, jauhi. Ya, kalau anak kita seperti itu, buang, buangan wis. Istri kita seperti itu, cerai, tinggalkan. Ini yang mengatakan Al Habib Abdullah bin Al Haddad ya. Saya cuma nerjemah noto, ojo juara aku nggo. Oh, iki fatwa, oh itu fatwa, iki saya cuma menerjemahkan ya. Jadi kalau ada istri seperti itu, wis dikandani, diseneni, dihukum, kok sik pancet, ceraikan dia. Anak seperti itu, buangan wis, jangan dadi gelandangan mesisan ya. Kalau memang nggak nurut dengan didikan yang baik, kemudian lebih keras sampai keras kok sik pancet, dihukum kok gak pengaruh, menter pisan, yo kebal ibaratnya. Ya sudah, ini nggak bisa dididik ini. Usir aja, tinggalkan dia. Kenapa? Fa innahu syaiton, karena dia adalah setan. Loh, iki menungso, iki anakmu. Iya, setan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang bentuknya dari jin, ada yang bentuknya dari manusia. Lagi termasuk, walaupun itu anak kamu, tapi tetap itu adalah bentuknya apa ada hakikatnya dia adalah setan. Kenapa? Kalau kita biarkan dia dalam lingkup kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dan kita sudah tidak bisa memarahinya lagi, dia akan membuat kita terseret kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada terus menerus kesel, ngomongi gak mari-mari, pancet, gak balik blas, gak berubah blas, ya wis dibuang. Karena kalau dia tetap di situ, berada dalam rumah kita, dan kita sudah berhenti untuk memarahinya, maka kita termasuk orang yang merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan anak kita daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi wala barakah, dia nggak ada kebaikannya sama sekali, nggak ada keberkahan sama sekali. Nah, buat apa? Ibarat ayam itu sudah nggak bisa bertelur, wis loro-loron, kayak apa? Wis belen mari, ya belen, gak ada manfaatnya, ngendok enggak, ngobati ngetokno duit, terus kayak apa? Wis buahan, belen. Pemane wis penyakitan, wis gak kena dipangan, ya didol gak payu, ngendok gak iso, belen, pendemen, selesai. Anak-anak seperti itu, istri seperti itu, buang. Ya, wedok si akeh iso rabi maneh kan ngono. Ya, jatahe papat maning. Anak iso gawe maneng, bisa dididik yang lebih baik ya. Wis gak iki tok anake, makane yang banyak anak ya, yang banyak anak. Nah, seperti itu buang. Enggak ada kebaikan, enggak ada keberkahan. Tahrum walatuhu, kalau dibiarkan haram. Kita akan mendapatkan dosa. Wa muasyaratuhu, kita bergaul, berbuat baik kepadanya, dosa. Wa tajibu muadatuhu, wajib kita memusuhinya. Wa muqata'atuhu, putus hubungan. Walaupun darahnya kalau di tes DNA itu sama, tapi hubungan rohani sudah nggak ada. Memang nasab tetap masih sambung, tapi hubungan rohani sudah putus. Wa huwa minal muhadina lillahi wa rasulih. Orang-orang yang sudah seperti itu, istri yang demikian, anak yang nggak mau diperintahkan sholat, justru menentang kita, itu pada hakikatnya menentang Allah dan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah menentang Allah dan menentang Rasulullah, walaupun itu anak dan istri kita, nggak ada untungnya kita bersama mereka. Nggak ada kebaikan dengan bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum.
kamu tidak mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka yang mencintai orang-orang yang menentang Allah, berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya, orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya atau kerabatnya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, orang yang mengaku beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi mencintai orang-orang yang menentang agamanya Allah, diperintahkan sholat gak mau, dicintai, mereka ini yang mencintai mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu hanya omongan belaka. Tidak ada bukti dan fakta bahwa ia mencintai Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mencintai orang-orang yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang dicintai, yang orang-orang yang menentang agama Allah itu adalah orang tuanya, anaknya, saudaranya, dan kerabatnya atau istrinya, sekalipun ditiadakan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, orang-orang yang mencintai orang-orang yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dari orang yang paling dekat kekerabatannya, yaitu orang tua dan anaknya. Bahkan orang tua, ketika seorang anak mendorong orang tuanya untuk ketaatan, kebaikan, gak dihiraukan, tetap saja seperti itu, nggak mau mendengarkan nasihat dari anaknya, walaupun dengan cara yang lembut atau dari orang lain yang diminta oleh anaknya, kok pancen nggak berubah, sudah hubungan putus. Hubungan putus. Lu itu orang tua, walaupun orang tua putus sudah. Kenapa? Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak beriman kalau kita masih mencintai orang-orang yang menentang agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hormat, tetap harus hormat. Untuk orang kurang ajar karo wong tuane, enggak. Tetap menghormati, tapi kebaikan tidak boleh kita kepada mereka. Berbuat baik sudah enggak. Tapi kalau mereka menghormati mereka, tetap mereka adalah orang tua kita. Bahkan itu terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Sayyidina Abu Bakar, ya putrinya Abu Bakar atau Asma yang lain, namanya sama Asma yang lain, itu orang tuanya kafir. Tanya kepada Rasul, bagaimana saya menghadapi orang tua saya Rasulullah? Tetap Rasulullah memerintahkan hormati selama tidak memerintahkan dalam kekufuran. Fahrisu rahimakumullah ala al-muwadzabati ala salati wa ala huduriha fil masajid. Maka hauslah dalam menjalankan sholat, melakukan sholat di masjid. Wasta'idzu billah min tadyi'iha, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat. Minta perlindungan kepada Allah, karena kita nggak akan mampu kalau kita dengan kekuatan kita. Harus meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena setan akan selalu menggoda kita agar kita meninggalkan sholat. Nah, kita minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari orang-orang yang demikian, dari gangguan setan yang akan mengganggu kita dari sholat. Wa ahsinul musara'ata ilaiha, perbaiki atau bersegeralah dalam menjalankan panggilan sholat. Ketika sudah terdengar azan, ya bergegas. Apalagi kalau kita sudah bisa berangkat ke masjid sebelum adanya panggilan, itu lebih istimewa lagi. Ini lebih utama. Wa adimul uqufa 'alaiha, selalulah tenang atau menetap sedemikian rupanya dalam menjalankan sholat, istiqomah ibaratnya.
istiqomah, sholat itu tepat waktu, berada di masjid, selalu bergegas ketika mendengarkan panggilan untuk sholat. Jangan sampai kita sesekali tertipu dengan setan, ditarik oleh setan, mau mendengarkan godaan setan, ikut dari arahan setan. Jangan ngantuk dengar adzan langsung bangun, jangan si tak tutup no dilu, mari ngono aku tak saja. Kalau itu kita jalankan, maka kita akan termakan daripada tipu daya setan. Langsung bergegas, selalu seperti itu. Mengapa? Fahiya maghnamur rabihin, karena itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang mencari keuntungan. Wa fauzul adqiya al mubasysyirin, keberuntungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rahatuz zuhad as-salihin, menjalankan sholat seperti itu adalah ketenangan bagi orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang soleh. Wa da'bus su'ada al-muhtadin, itu adalah kebiasaan orang-orang yang bahagia kelak di hari kiamat dan yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa salwatu safatil muhibbin, itu adalah kesenangan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghanimatu sadatil arifin, jerih payah atau keuntungan yang didapatkan orang-orang pemimpin-pemimpin daripada orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa marhamul ulama'il amilin, dan obat yang manjur bagi ulama yang mengamalkan ilmunya. Lam yashghalhum anha syaghil, tidak akan membuat mereka sibuk sehingga meninggalkan sholat di awal waktu dalam keadaan istiqomah demikian, apapun macamnya kesibukan. Jadi sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu bukan hanya sekedar menjalankannya, tapi istiqomah dalam hal tersebut adalah kesenangan bagi orang-orang soleh, orang-orang zuhud, ketenangan, kenyamanan hidup bagi mereka. Makanya kalau ketika kita melihat orang-orang soleh itu, kalau sudah panggilan azan, itu seakan-akan kenikmatan yang datang. Dan itu digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hubbiba min dunyakum salas, dicintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia kalian ada 3: parfum, perempuan, ya. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan oleh Allah penyejuk hati, penghening mata untukku, yaitu sholat. Jadi sholat itu bukan beban bagi mereka, tapi ketenangan dan kesenangan. Sehingga apapun kesibukan ketika mendengarkan panggilan azan, ketika sudah masuk waktunya sholat, itu hilang dari mereka. Fokus utama mereka adalah menjalankan sholat. Dan itu terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bergurau dengan istrinya. Ya, bergurau dengan istrinya. Ketika terdengar panggilan sholat, katanya Sayyidah Aisyah, ka'annahu lam ya'rifna wa la na'rifhu, seakan-akan beliau enggak kenal dengan kita dan kita enggak kenal dengan beliau. Lam yashghalhum anha syaghil wa lam yubalu inda huduriha bi tali'in wala nazil. Mereka enggak peduli ketika mau menghadiri sholat, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, mau hujan deras, mau angin topan, mau banjir bandang, ketika sudah panggilan sholat, sholat mereka. Gempa gak ngurus, ya, gak menghilangkan mereka dari sholat. Ya, gak kayak di video itu belayu kena gempa, ya. Gak peduli mereka kalau sudah hadir sholat. Seperti yang sering kita dengarkan Al-Imam Husain atau Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ketika berada di masjid atau di rumahnya kebakar, ya, rumahnya terbakar, api di sekelilingnya sudah.
Orang-orang di luar memanggil, ya ibna binti Rasulillah, ya ibna binti Rasulillah. Celuk-celuk wisan, putri apa cucunya Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah. Gak dengar sampai salam wis delok entek kabeh. Iya, entek kabeh wis. Gak peduli apapun yang terjadi di sekitarnya ketika sudah berada dalam ila huduri hatahin untuk menghadiri sholat. Oh semangat. Ya, semangat, senang. Wa inda fawatiha taksaf wa ta'in. Ketika kehilangan sholat, mereka orang-orang soleh ketika kehilangan sholat bukan dengan sengaja, bukan sengaja seperti kita, gara-gara main PS sampai lali jami sholat ya, atau gara-gara HP-an keturun sampai ketinggalan sholat, atau gara-gara pekerjaan pabrik gak oleh Jumatan ya, bukan seperti itu. Mereka orang-orang soleh ketinggalan sholat karena membaca Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, lupa dari sholat. Secara hukum fikih gak apa-apa, gak dosa, tapi mereka merasa itu adalah dosa yang sangat besar. Bukan kehilangan sholatnya, kehilangan awal waktu bagi mereka adalah bencana, kesusahan ya. Awal waktu aja kehilangan bagi mereka adalah bencana, apalagi sampai kehilangan sholat, itu yang tidak sengaja. Ya, bayangkan kalau mereka meninggalkan sholat dengan sengaja, yang mungkin itu tidak masuk akal bagi mereka meninggalkan sholat sengaja. Tapi kalau misalkan dengan sengaja gimana? Ibaratnya orang yang sangat cinta kepada seorang perempuan ditolak mentah-mentah ya. Pateni ae yo. Sisan. Seperti itulah yang mereka rasakan. Sangat-sangat merasa menyesal dengan kehilangannya. Falahum bihal farah wal hubur wal bahja was surur. Dengan sholat mereka orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam sholat. Dengan sholat mereka semuanya itu semua mereka dapatkan. Sehingga apapun yang terjadi nggak peduli. Itu anak kecil kalau sudah pegang HP, lihat film atau main game yang ia senangi, disunat gak nangis, gak atik pati rasa gak nangis. Yo, sing duwe anak cobaan wis. Senenge apa? Game. Main game. Sunat no. Gak obah gak nangis gak ono wis. Anteng wis kalah bius. Ya, ibarat itulah orang yang sudah berada dalam sholat, dari orang-orang arif billah, orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kok nyamuk sing nyokot, kolo jengking, jangan kan kolo jengking, dipotong kakinya, apa amputasi, iya diamputasi, gak bergerak sama sekali. Nah, kalau kita kan cokot nyamuk wis watel gupung garuk aja, salam iku langsung krok 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 sampai gedin. Ketara salatnya gak fokus ya. Kalau mereka enggak, diamputasi, gak pakai bius, gak kroso. Kenapa? Dalam kenikmatan seperti anak kecil tadi, ketika dia sudah melihat permainan yang mereka jalankan, disuntik, dipotong untuk sunat, gak kerasa. Bius bagi mereka, ya, ketenangan. Seperti pecandu narkotika itu, ketika sudah mengkonsumsi, mereka merasa apa? Nyaman, tenang. Wis kaya ngono iku wis. Mereka orang-orang soleh ketika sudah berada di dalam sholat, seakan-akan bukan berada di dalam dunia, seakan-akan berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang kelilingnya penuh dengan kenikmatan, seakan-akan berjumpa dengan orang, dengan zat yang berada di hadapan yang paling dicintainya, sehingga melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu orang-orang arif billah, orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farahimallahu imra'an badara ila ta'at. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang selalu
mubadarah, selalu cepat dalam menjalankan ketaatan. Ya. Kalau sudah ketaatan itu nomor satu ya. Karena itu perintah Allah, fastabiqul khairat. Ya, balapan dalam kebaikan. Makanya orang yang cepat dalam kebaikan ya mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafadha ala fardihi fil jama'at. Dan mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang, merahmati orang-orang yang menjaga kewajibannya, khususnya salat dalam berjamaah. Fahiya al-maghnamul khatir. Salat adalah keberuntungan yang sangat besar. Wal fauzul kabir, kebahagiaan yang sangat luas. Fa in sami'tum wa ata'tum, kalau kalian mau mendengarkan apa yang kami sampaikan, katanya Imam Ahmad Zaini Dahlan, kalau kalian mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, wa ata'tum, patuh, niscaya sa'idtum wa aflahtum, kalian akan beruntung dan kalian akan bahagia. Wa in abaitum, kalau kalian enggak mau, menolak, wa aratum, berpaling daripada apa yang saya sampaikan, faqad balagatil ma'adzir, maka telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala alasan-alasan. Wal hukmu lillahil alil kabir, hukum berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur lagi maha besar. Artinya beliau menyampaikan kepada kita, kalau kita taat, kita patuh, kita nurut dengan apa yang beliau arahkan kepada kita tentang kewajiban sholat, perintah untuk sholat, memerintahkan keluarga untuk sholat, meninggalkan keluarga kerabat yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan sukses. Tapi kalau kita tidak mau, kita berpaling daripada itu semua, maka sudah, kata beliau, kewajiban saya sudah selesai. Saya tidak memiliki kewajiban apapun lagi. Alasan sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah menyampaikan apa yang wajib saya sampaikan, kata beliau. Hukum sudah milik Allah. Ya, artinya kalau Allah mau mengampuni itu haknya Allah, kalau Allah mau mengadab, Allah mengadab dari keadilannya. Kalau Allah mau mengampuni orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang beliau sampaikan, itu haknya Allah. Allah mengampuni atas karunia-Nya. Tapi ketika Allah mengazab mereka, Allah mengazab karena keadilannya. Wis pilihan ada pada diri kita. Kita mau milih yang mana? Kita mau milih yang akan pasti mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kita milih menjadi orang-orang yang digantungkan dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang harus kita ketahui bahwa memang keputusan pada Allah, tapi Allah melihat cara hidupnya. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan wafat sebagaimana ia hidupnya, dan orang itu akan dibangkitkan sebagaimana ia wafatnya. Kalau hidupnya bermaksiat kepada Allah, lupa dari Allah, meninggalkan perintah Allah khususnya sholat, tidak mau memerintahkan keluarganya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meninggalkan mereka karena mereka tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya matinya pun akan sesuai dari hidupnya. Kalau hidupnya buruk, maka matinya pun akan buruk. Ketika matinya buruk, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buruk. Karena itu beliau Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan berdoa dalam penutup risalah yang pertama dengan doa, Allahumma salimna minal mukhziyat. Ya Allah, selamatkan kami daripada hal-hal yang mengerikan. Wadullana alal khairat, tunjukkan kepada kami cara untuk berbuat baik, jalan untuk berbuat baik. Wadha'if lanal hasanat, ya Allah, lipat gandakan untuk kami kebaikan. Sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Wa dhaif lanal hasanat. Allah Maha mampu dalam melipat gandakan, ya Allah lipat gandakan kebaikan untuk kita. Waghfir lana sayyi'at, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita hamba yang tidak pernah terhindar daripada dosa, tidak pernah terhindar daripada kesalahan. Ampuni ya Allah kesalahan kita. Wa as'idna fil hayati wa ba'dal mamat, selamatkan kita, bahagiakan kita dalam kehidupan dan setelah kematian. Di dunia ya Allah berikan kita keberuntungan dan keselamatan, di akhirat juga, di barzakh juga berikan kita keselamatan dan keberuntungan. Ya waliyal khairat, wahai yang mampu memberikan kebaikan. Wa ya rafi'ad darajat, wahai zat yang mampu mengangkat derajat. Wa ya rabbal aradina was samawat, wahai Tuhan yang memiliki, yang menguasai bumi dan langit. Bihaqqi sayyidina Muhammad afdalil bariyat, dengan kedudukan pangkat martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisimu, makhluk yang paling afdal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalas salawat, dan curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dengan salawat yang terbaik. Wa azkat taslimat, dan salam yang sempurna. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan pertama daripada kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail tentang keutamaan sholat berjamaah dan tentang peringatan dari meninggalkan sholat. Jadi kita sudah diingatkan agar kita tidak meninggalkan sholat serta hal-hal yang telah dijelaskan dari risalah yang pertama. Insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dari risalah yang kedua, menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah, kemudian tentang yang berhubungan dengan tentang shaf, ya, tentang yang berhubungan dengan shaf, ya, bukan jaga jarak tapi tentang berhubungan dengan shaf, masalah merapatkan shaf dan yang lain sebagainya, tentang keutamaan yang ada di dalam hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayahnya dan inayahnya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bila dicabut nyawa kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.